Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada jamaah Al-Asran yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Masih pengen seneng ngobrol di dalam masalah perumah tanggaan sih ya. Di dalam rumah tangga itu ya, kita selaku istri itu kan ketika sudah menikah, maka kita itu menjadi hak milik suami, seperti itu ya. Sehingga wajib nih hukumnya bagi seorang istri menturuti apa yang dipinta oleh suaminya, apa yang dikatakan oleh suaminya selama yang diperintahkannya itu, yang diucapkan oleh suaminya itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, lantas bagaimana jika di dalam satu kondisi ada seorang anak perempuan, artinya istrinya itu yang ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Tetapi misalkan suaminya itu melarangnya, anaknya ataupun istrinya itu untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Itu sebetulnya di dalam hukum itu diperbolehkan gak sih seorang suami yang bersikap seperti itu kepada istrinya itu, gitu ya. Karena misalkan kan katanya teh pernah dulu gitu saya dengar ada riwayat ada seorang istri yang solihah yang mana orang tuanya itu tadinya ahlun nar, dikarenakan banyak maksiat, dikarenakan kesolehan anaknya itu sehingga menjadi ahlul jannah, sehingga menjadi ahli surga. Mungkin para pendengar juga sering ya mendengarkan kisah ini yang didengar dari ajengan-ajengan lain mungkin yang pernah disampaikan. Dan sedikit akan saya kutip kembali agar lebih paham nih bagi para pendengar jamaah Al-Asran semuanya. Jadi di dalam riwayat dulu tuh diceritakan ada seorang perempuan yang mana suaminya itu mau hendak pergi jihad, mau hendak pergi berperang, ya, mau hendak pergi berperang. Dan apa titip amanat apa suaminya itu kepada istrinya? Suami itu bertitip amanat, ketika aku sedang berperang, kamu tuh jangan keluar dari rumah. Kamu tuh jangan kemana-mana, jangan keluar dari rumah, ya, selama aku hendak pergi berperang. Nah, diceritakan pergilah berperang suaminya tersebut. Ketika sedang suaminya berperang, maka datanglah ya mengatakan bahwa orang tua istri tersebut itu sedang sakit. Ya. Tetapi anaknya itu ataupun istrinya itu ingat kepada amanat suaminya, kalau aku tuh gak boleh keluar dari rumah, amanatnya itu. Ya, maka tidak mengikuti, ya artinya ya tetap aja diam di rumah, tidak menengok gitu ya ke orang tuanya itu. Nah, lantas kembali lagi bahwa sekarang orang tuanya itu bukan lagi sakit, sudah meninggal. Dan anak perempuan itu, istri tersebut itu ingat akan amanat dari suaminya. Ini ibunya, orang tuanya itu meninggal loh gitu. Enggak sampai dikunjungi, tidak. Karena ingat akan amanat suaminya. Nah, kemudian lantas menceritakan hal itu kepada baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab bahwa orang tuanya itu tadinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tidak jadi diberkahi oleh anak perempuannya karena solihah taat kepada suaminya sehingga tidak masuk ke dalam neraka Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Nah, itu gimana teh kata seorang laki-laki? Itu kan harus turut gitu kan ya? Oke, akan sedikit nih agak saya kelupas nih sedikitnya dengan apa riwayat yang udah saya sampaikan tersebut. Baik, ada sih ya referensinya untuk lebih meluruskan akan hal ini. Di sini dikatakan walizauji man'u zaujatihi. Memang sih pada dasarnya suami itu boleh mencegah istrinya. Ini hukumnya ya, pada dasarnya suami boleh mencegah istrinya. Min iyadati abawaiha wa min syuhudi janazatihima wa janazati waladiha
Artinya ya boleh hukumnya seorang suami kepada istrinya melarang istrinya itu untuk tidak mengunjungi kedua orang tuanya. Bahkan dikatakan sampai kedua orang tuanya itu meninggal. Wal aula khilafuhu, tetapi ada tetapinya ini. Tetapi yang lebih utamanya itu harus dikunjungi kedua orang tuanya. Ya. Nah, sekarang ada di referensi yang kedua biar lebih jelas nanti pembahasannya. Di dalam kitab Mausu'ah ya, pada juz 9 pada Sohifah 91 di sini dikatakan wa khurujuz zaujati. Jika ada yang keluar nih seorang istri min ghairi idzni zaujiha, tetapi enggak minta dulu izin kepada sang suaminya. Jadi keluarnya ini sebetulnya bukan keluar ke rumah orang tuanya aja ya. Pokoknya keluar ke rumah ada aja tanpa izin dari suaminya. Yaj'aluha nashizan, maka menjadikan seorang istri tersebut menjadi seorang wanita yang berdosa yang dinamakan dengan nusyuz. Wa yusqitu haqqaha fin nafaqati fil jumlati, dan ketika seorang istri yang sedang berlaku nusyuz kepada sang suaminya, maka pada saat nusyuz itu gugur nafkah suami diberikan kepada istrinya, tetapi ketika nusyuz aja ya, jadi gugur nih nafkahnya. Lakin tetapinya la yambaghi, tidak perlu juga li zauji bagi seorang suami ayyamna'a zaujatahu, mencegah istrinya tersebut min ziyarati abawaiha, untuk ziarah kepada kedua orang tuanya. Ya, enggak sampai gitu juga kali suaminya kok sampai ngelarang untuk bersilaturahmi istrinya kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Li'anna adama ziyarati naw'un minal uquqi wa qati'atir rahimi. Kenapa? Karena kalau sampai tidak mengunjungi kedua orang tuanya, maka itu termasuk hal yang mendurhakai kedua orang tuanya dan dapat memutuskan tali silaturahim. Gitu. Seperti itu ya. Nah, dan akan saya sedikit perjelas lagi nih. Ini yang harus didengarkan bagi seorang suami. Pada suatu ketika itu ada seorang badui ya. Jadi seorang badui itu adalah kalau sekarang Pak ya, orang yang tinggalnya di pelosok gitu ya, di kampung pedalaman gitu ya, orang badui itu. Nah, pada saat itu hendak mau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di tengah jalan, kapa amprok gitu, papandak sarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah." Ya Rasulullah, tolong berikan padaku apa sih amal yang dapat mendekatkan aku ke dalam surganya Allah, dan apa sih amal yang dapat menjauhkanku dari nerakanya Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang Badui tersebut, yang pertama itu adalah kamu tidak boleh menyekutuinya. Bahwa kamu tidak boleh menyekutui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kamu salat. Yang ketiga, keluarkanlah oleh kamu zakat. Dan yang keempat, jalinlah silaturahmi. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa yang keempat yang mendekatkan amal ke dalam surganya Allah itu adalah jalinlah silaturahmi. Dan dengan siapa kita menjalin silaturahmi yang lebih utama daripada yang lain-lainnya? Di dalam riwayat dikatakan yang pertama adalah bersilaturahmi dengan kedua ibu bapak kita, dan yang kedua adalah dengan saudara kita. Ya, adik kakak gitu ya. Itu adalah silaturahmi yang harus lebih kita utamakan daripada kita bersilaturahmi dengan yang lainnya. Nah, jadi ini nih ada riwayat yang bisa kita sambungkan. Nah, jadi di sini kan menunjukkan bahwa itulah amal, karena begini ya. Ketika seorang suami menikahi seorang perempuan, jangan berpikir tadinya aku tuh hidup sendiri. Ketika sekarang aku menikahi seorang perempuan, sekarang aku menjadi hidup berdua, seperti itu. Nah, di dalam pernikahan jangan berpikir bahwa kamu tuh hanya hidup berdua. Ingat loh, istri kamu itu punya ibu bapak loh. Ya.
Memang istri kamu adalah hak kamu, memang hak suami. Tetapi ingat, sebelum kamu menikahi istri kamu itu mempunyai kedua orang tuanya, punya ibu bapak. Dan istri kamu itu punya saudara, punya kakak, punya adik, punya uak, punya paman gitu ya. Maka ketika kamu menikahi istri kamu itu, kamu tuh bukan berdua. Bisa dikatakan mungkin bersepuluh, berdua puluh mungkin gitu ya. Karena apa? Karena di dalam pertikahan itu menyatukan dua keluarga. Bukan hanya suami istri aja yang disatukan, tetapi dua keluarga. Karena ketika kamu menikahi istri kamu, tadinya kamu punya orang tua tuh cuma dua, ibu bapak. Sekarang menjadi empat. Dengan siapa? Ibu mertua dan bapak mertua. Bahkan suamimu bersentuhan kulit dengan mertuamu dan juga istrimu bersentuhan kulit dengan mertuanya, itu tidak batal wudhunya. Ya, itu tidak batal wudhunya karena menjadi musaharah, menjadi kemertuaan. Itu menunjukkan bahwa berkumpulnya bukan dua sosok manusia tetapi dua keluarga. Nah, oleh karena itu perlu ada saling penghargaan antara pihak istri dan juga pihak suami. Jadi untuk hal ini bagaimana teh? Tadi katanya itu seorang perempuan yang solihah, bahkan bahkan orang tuanya itu yang tadinya ahlun nar menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga berkat kesolihan anak perempuan tersebut. Iya, memang benar. Tapi coba dari riwayat itu dengar nih sekali lagi nih ya. Seorang laki-laki yang menyuruh kepada istrinya untuk diam di rumah. Di dalam kondisi apa ini? Di dalam sedang keadaan perang. Perang itu nggak sampai bertahun-tahun. Bahkan kalau pada zaman dulu itu nggak sampai berbulan-bulan lamanya, tidak. Dan barang tentu suaminya itu sudah mempersiapkan ya kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam rumah tersebut ya. Entahlah apakah istrinya itu sudah punya anak ataupun belum, saya juga tidak tahu ya, di dalam riwayat itu tidak diceritakan. Ya berarti otomatis kan suaminya itu sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya tersebut di dalam rumah. Ya mungkin sudah disiapkan makanan-makanan untuk kebutuhannya itu. Dan mungkin saja melarangnya itu dikarenakan situasi yang perang sehingga di rumah itu lebih baik di dalam menjaga keamanan seperti itu. Dan di dalam bahasa itu tidak ada kata kamu tuh gak boleh mengunjungi ibumu, kamu tuh gak boleh mengunjungi ayahmu. Tidak. Di dalam riwayat itu tidak dikatakan pelarangan tidak mengunjungi ibu bapak, hanya saja pelarangan tidak boleh keluar dari rumah ketika aku sedang berzihad, ketika aku sedang berperang. Nah, bisa dipahami di sini ya. Jadi itu bukan menjadikan suatu alasan suami itu sampai memegatkan tali silaturahmi antara anak dan juga kedua orang tuanya. Nah, mungkin di sini juga yang perlu dibijaksanai oleh istrinya seperti itu ya, dan juga tentu oleh suaminya. Ya terkadang kan di dalam rumah tangga bukannya suami melarang kepada istrinya untuk mengunjungi kedua orang tua. Mungkin seorang suami juga punya harga diri gitu ya. Nanti aja ya ketemu sama mama bapaknya ya. Ketika nanti AA eh, udah punya uang agak banyak misalkan, kan malu cuman mengunjungi aja tapi ya istilahnya gak ngasih uang lah gitu ya, ataupun minimal oleh-oleh lah gitu. Yang namanya laki-laki kan punya harga diri. Nanti ya nunggu sugan bulan depan gitu misalkan. Dan itu kan bisa diobrolkan gitu ya antara pasangan suami dan juga istri. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami lah, bisa dikiaskan, artinya bagi suami dan istri juga lebih berbijaksana lah ya ngobrol dengan komunikasi yang baik-baik. Jadi memang di dalam hukumnya boleh kok seorang suami melarang, tetapi di sini juga suami harus bijaksana menimbang hal itu. Karena di dalam rumah tangga bukan perkumpulan dua antara istri dan suami, tetapi perkumpulan antara dua keluarga yang harus dijalin secara baik, secara harmonis pula seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.